أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. Yang pertama sekali mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Tapi kita selaku hamba banyak yang meninggalkan perintah-perintahnya. Dan amalan yang paling utama seorang hamba adalah istighfar dan taubat nasuha. Semoga Allah memberikan maaf atas segala kelalaian-kelalaian kita, terlebih dosa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kepada kita nikmat ilmu dan juga nikmat iman. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin membeli tomat. Oke, cakep. Tomat dibeli dengan donat. Anak SMA 2 akhlaknya hebat karena teachernya very smart. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Yang kuat, yang nggak baca takbir kuat-kuat saya doain nanti pulang nanti motornya mogok. Takbir. Yang laki-laki di belakang takbirnya nggak ada, loyo. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah taala yang telah menciptakan kita dari tetesan air mani. Yang air mani itu kalau dijual di toko nggak ada yang mau beli. Betul tidak? Nggak ada, jijik orang untuk membeli air mani. Nggak ada orang yang mau beli air mani. Dan asal usul kita manusia berasal dari tetes mani, tetapi kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita sedemikian cantiknya. Coba lihat ibu-ibu yang cantik-cantik di belakang. Ibu-ibu guru kita cantik tidak anak-anak? Cantik tidak? Cantikan mana Asanti dengan ibu-ibu guru kita? Ya, cantikan ibu guru kita daripada Asan. Kalah suami, kalah istrinya Anang Hermansyah. Betul tidak? Makanya karena ibu gurunya cantik-cantik, murid-muridnya perempuan yang wanita, semuanya juga cantik can. Alhamdulillah. Makanya anak-anak SMA ini kalau tamat SMA anak kelas 2 ini, tamat SMA rata-rata itu di kampung udah ada yang nungguin, mau dilamar. Betul tidak? Tapi saya sarankan jangan dulu, tapi sambunglah. Pelajaran kita masih ada kuliah S1, S2, S3, tambah lagi S2 berapa tahun? 4 tahun. Tambah lagi S2 3 tahun, jadi udah 4 tambah 3 berapa? 7 tahun. Tambah lagi doktornya 3 tahun, jadi 10 tahun. Udah tamat, dah S1, S2, S3, baru umur berapa kira-kira tuh? Ya, tamat SMA 18, kuliah 4 tahun, tambah 18 tambah 4 berapa? 22. Kemudian tambah S2 3 tahun, 22 tambah 3 berapa? 25 tambah S3 lagi, S3-nya 4 tahun, 25 tambah 4 berapa? 29, genapkan 30 baru mau? Kelamaan Ustaz. Ya, nggak apa-apa, tamat S1 kuliah, dan selesai tamat S1 kuliah, nanti kalau sudah ada yang lamar nikah, tapi orang tua tetap support anak-anaknya lanjutkan pendidikan S2, karena perlu diingat anak-anak yang tingkatan SMA zaman tahun 80-an, ibu-ibu kita dulu, guru-guru kita dulu, tahun 1980-an tingkatan SMA itu sama seperti gelar S1. Yang di tahun 2000 sekarang ini, tahun 2000, belum ini 2023, tahun 2000-an yang tamat S1, ya, tamat S1 itu. Kalau kemarin tamat SMA sama seperti titel S1. Sekarang tamat S1 itu sama seperti tahun 2000-an, tamat S1 itu turun derajatnya seperti masih anak kelas SMA, tamat SMA.
Kemudian masuk pada tahun 2021, 2022. Ini kita sudah masuk pada abad milenial tahun 2023. Kita sudah masuk di tahun 2023. Hampir semuanya, mulai dari yang SD, semuanya titelnya S1. Guru kita kalau titelnya nggak dapat S1, bapak-bapak kira-kira bisa ngajar nggak di SD? Tidak bisa sekarang. Untuk SD saja harus tamat S1. Ada SAG, ada SPD, ada SAH. Untuk mengajar lagi di SMP, SMA, disuruh lagi selesaikan kuliah S2, harus ada S2. Maka dosen kalau pada masa dulu tahun-tahun 2000-an dosen itu masih bisa S2, dosen sekarang harus ambil doktor S3. Jadi anak-anak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalian semuanya ke depan tantangan kalian lebih berat dari kami. Tantangan kalian lebih berat daripada guru-guru kalian. Dari sisi persaingan intelektual, dari sisi akademik, kalian akan bersaing dengan kawan-kawan kalian sendiri atau orang-orang dari luar yang masuk ke Aceh. Kemudian mereka mencari lapangan pekerjaan di sini. Maka S1 pada tahun yang akan datang itu sama tamatan SMA. Yang sekarang S2 pada tahun yang akan datang lagi itu hanya sama seperti S1. Mau tidak mau nanti 30 tahun ke depan setiap orang untuk bisa bersaing dalam apa? Dunia akademik, dalam dunia pendidikan, atau dalam dunia bisnis, atau dunia apapun, dalam mencari pekerjaan, mereka harus mengambil S3 semuanya. Jadi anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu sejak kalian di ayunan hingga sampai kalian masuk ke liang kubur. Jadi tidak ada batas bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu agama, menuntut ilmu umum. Dunia dapat, akhirat dapat. Anak-anakku yang dicintai Allah Ta'ala, karena ke depan kalian akan menghadapi era global yang lebih dahsyat persaingannya, maka kalian harus tetap semangat berjuang menuntut ilmu hingga sampai kepada pendidikan yang menjadi cita-cita kalian. Takbir! Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya Nabi yang telah berjasa besar mengantarkan Islam hingga sampai ke dalam dada-dada anak-anak kita, orang-orang tua kita, generasi umat muslimin yang berada di tanah Rencong Aceh ini. Ibu bapak kaum muslimin, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Tengku Ivan Wahyudi LC. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Manado. Saya mondok dari tahun 93 dari Aceh. Dari Manado saya berangkat tahun 93 masuk ke Aceh karena ada mendengar orang tua kami dakwah dari seorang ulama dari Tapanuli Selatan namanya Ustadz Amin Harahap. 15 tahun dia ngaji di pesantren Darussalam, kemudian dia merantau dari Sumatera sampai ke Jawa sampai Kalimantan, akhirnya kemudian dia menetap di Manado, akhirnya dia berdakwah, dia bukan majelis ta'lim. Ayah saya termasuk yang menjadi muridnya, bertanya, dan akhirnya diarahkanlah dulu mondoknya di sini di Aceh, yaitu di pesantren Darussalam Abu Yasir Mudawali. Alhamdulillah 93 saya masuk ke situ sampai 2001 saya keluar, saya sambung ke Al-Azhar University. 5 tahun di sana baru saya sambung lagi ke UIN Araniri. Dalam proses S2 belum selesai sampai sekarang. Jadi saya kalah sama Ustadz Henry Saifullah. Beliau udah duluan FMAG-nya daripada saya. Saya sampai sekarang masih ghaib nih, belum dapat kenyataannya. Dan alhamdulillah, tapi saya walaupun belum S2 saya sudah S3, sudah dapat S3-nya karena saya menikah dengan yaitu salah satu daerah Aceh yang berada di Kampung Rawa Susok, dan saya buat pesantren di situ. Nama pesantrennya Darul Fakih. Cita-cita saya buat pesantren bukan untuk di Aceh, tapi untuk tanah kelahiran saya Manado. Kenapa? Karena di sana minoritas muslimin, sedikit orang Islam. Dan kalau masyarakat muslimin sedikit di sana, para ahli dai, para ulama-ulama, para ustaz asatis, para kiai di sana kurang, sehingga di sana sangat dibutuhkan. Tapi karena tulang rusuk saya ini beradanya di Aceh, akhirnya saya kembali lagi ke Aceh. Alhamdulillah saya harus mengabdi juga di Aceh. Perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak yang dicintai Allah Ta'ala, yang paling penting di Aceh ini hanya mempertahankan karakter anak-anak kita saja. Karakter Islami itu harus dipertahankan. Aceh tetap berbeda dengan Sumatera yang lain. Aceh berbeda dengan Pulau Jawa. Aceh beda dengan Kalimantan. Aceh beda dengan Sulawesi. Aceh juga beda dengan Bali. Aceh juga beda dengan Papua. Aceh punya ciri khas. Kenapa? Karena masyarakat Aceh ini sejak kecil anak-anaknya mereka sudah dimasukkan ke balai-balai pengajian. Mereka sudah taruh di musola-musola untuk tempat-tempat
TPA, TPQ, Taman Pengajian Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi sejak kecil akidah Aceh itu sudah ditanam, pondasinya sudah ada. Makanya segelintir saja yang menjadi murtad saat ini. Ada seorang pendeta dari Biren, ada yang dari Sigli, udah diberikan pekerjaan, diberikan uang, diberikan mobil, dikasih perempuan juga di Aceh, di Medan. Tapi hanya segelintir saja. Mereka tidak mampu untuk merubah secara keseluruhan masyarakat Aceh. Diiming-imingi dengan ekonomi, dengan harta, dengan pangkat, dengan pekerjaan. Tapi kebanyakan masyarakat Aceh tidak tergelincir. Kenapa? Karena akidah umat Aceh ini, khususnya orang tua Aceh, sejak kecil menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Sejak kecil menyuruh mereka masuk ke TPA, masuk ke TPQ, Taman Pengajian Al-Quran. Mulai dari kecil mereka sudah dididik dengan ilmu agama, sudah ditanamkan akidah tauhid, sudah dijelaskan tentang halal dan haram. Baik yang masuk ke sekolah umum maupun masuk ke madrasah, atau yang masuk ke pondok pesantren terpadu, atau yang masuk ke pondok pesantren tradisional, ketika keluar mereka usia 18, 19, 20, akidah mereka seperti akar pohon beringin. Takbir. Alhamdulillah, ini yang membedakan antara kita masyarakat Aceh dengan luar Aceh. Oleh karena itu dakwah di Aceh tidak terlalu berat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa tidak terlalu berat? Karena kita mayoritas Muslim dan akar kita berasal dari, yaitu akidah masyarakat Islam. Yang ada di Aceh adalah satu-satunya akidah Islam saja. Sehingga kalau kita di luar Aceh, misalkan kita di Jawa, misalkan kita di Bali, misalkan kita di Kalimantan, misalkan kita yang ada di Sulawesi atau di Papua, kadang-kadang orang Islam itu lebih akhlaknya itu lebih rusak daripada orang kafir itu sendiri, lebih rusak daripada orang-orang non-muslim itu sendiri. Padahal umat Islam mengharamkan babi, orang Islam di sana ada makan babi. Orang Islam dalam Islam mengharamkan minuman-minuman keras. Tapi orang Islam yang paling rajin meminum minuman keras. Orang Islam diharamkan berzina, tetapi di sana yang paling rajin berzina juga ternyata lebih banyak orang-orang Islam yang berzina daripada orang-orang non-muslim. Nah, di sana dakwahnya lebih berat daripada kita di sini, karena memberikan pemahaman hal-hal tersebut itu ketika mereka sudah dewasa, orang tuanya tidak tanam. Ketika mereka dewasa, mereka liar di luar. Sedangkan kita masyarakat muslim yang ada di Aceh, ketika kita tamat sekolah, kita diajak, ayo kita pacaran, ayo kita berjudi, ayo kita minum minuman keras, ayo kita berzina, ayo kita merampok, ayo kita tawuran. Semua rata-rata mayoritas anak-anak kita yang di sekolah-sekolah yang ada di Aceh semuanya menolak hal-hal tersebut. Kenapa? Karena sudah ditanamkan sejak dini oleh orang-orang tuanya di rumah dan ditanamkan oleh guru-gurunya sejak dari Bustanul Atfal, sejak dari PAUD, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, semua guru-gurunya telah menanamkan akhlakul karimah tersebut serta akidah umat Islam telah ditanamkan. Sehingga kriminalitas kita yang ada di Aceh ini jauh dibandingkan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah ada di tanah Jawa atau di daerah-daerah yang lain. Kalau daerah-daerah lain banyak kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan, pembunuhan, minum-minuman keras, narkoba dan segala kriminal-kriminal yang lain. Tapi kalau di Aceh angka kriminalitasnya itu sangat sedikit, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Coba tanya sama Kapolres Aceh Barat Daya, berapa angka kriminal yang terjadi di Aceh dibandingkan dengan Medan, dibandingkan dengan Lampung, dibandingkan dengan Padang, dibandingkan dengan Jambi, dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di luar Aceh. Angka kriminal kita di sini kurang. Kenapa? Karena masyarakat kita, mulai dari gurunya, orang tuanya, kecilnya, masyarakatnya peduli dengan agama Islam. Sehingga itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus baru-baru ini kejadian, ada yang lihat kemarin viral itu di Gunung Kerambil, Palak Kerambil. Kasus kejadian itu nggak pernah nyangka. Kenapa? Karena setiap kita mau pergi tapak Tuhan, kita fokus turun gunung, dan gunung di atas itu kita nggak pernah nengok. Cuma ada tulisan di depan, ada nama kafenya situ, rumah makannya situ. Nggak nyangka kita kalau di situ ada tempat ayam bertelur. Tapi yang masuk di dalam anak manusia, bukan anak ayam. Yang mestinya masuk ke situ adalah anak manusia. Anak ayam. Yang mestinya masuk situ anak ayam, bukan anak manusia. Tapi kenapa mereka mencari tempat yang seperti itu? Sebenarnya yang paling parah di situ adalah pemilik kafe. Dia menyediakan tempat, dia memberikan tempat semacam
kandang untuk orang pacaran, dan ya sudah ada macam-macam di situ alat-alat alat kontrasepsi di situ sudah ada. Jadi kasus yang ada kejadian di situ itu di luar perhatian lingkungan masyarakat. Sebenarnya tanpa ada WH pun, kalau lingkungan masyarakat itu terjaga, di situ ada kecilnya, tuh halapan, di situ ada tengkunya, di situ ada ketua pemuda, di situ ada kadus. Kalau mereka mengkontrol lingkungannya, pasti tidak akan terjadi hal demikian. Tapi kenapa terjadi? Karena pengaruh, yaitu lingkungan di situ tidak ada lagi yang respon, tidak ada yang respect, tidak ada yang peduli, tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang punya keinginan untuk menjaga lingkungannya itu sendiri. Tapi kalau seandainya ada yang menjaga, insya Allah tidak akan kejadian seperti itu. Tidak perlu terjadi seperti yang kejadian kemarin. Sehingga ada 5 orang tingkatan seumur kalian, siswa-siswa SMA, kedapatan masih di dalam tempat tersebut berdua-duaan. Ada yang bersumpah, demi Allah kami nggak ngapa-ngapain. Nggak ada lagi perlu sumpah. Kalau udah tertangkap basah, itu nggak ada lagi sumpah. Nggak butuh lagi sumpah. Kalau udah tertangkap basah, tidak perlu sumpah. Karena udah terbukti berduaan di tempat yang dikurung, ditutup, dikunci. Berarti apa lagi yang mereka buat kalau bukan hal-hal zina? Ini yang kejadian seperti ini nadir jarang terjadi di Aceh. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita dijauhkan daripada hal-hal tersebut, sehingga ke depan anak-anak kita melahirkan anak-anak yang anak-anak ini kelak menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Amin ya rabbal anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini Bapak guru, Bapak kepala sekolah, yang kita cintai, Bapak kepala sekolah, Bapak Abu Bakar, beliau dalam keadaan sakit, tapi beliau punya keinginan besar supaya apapun aktivitas yang ada di sekolah ini bisa berhasil. Dan itu kembali keberhasilannya itu kepada anak-anak kita selanjutnya, kepada kalian. Kalaulah Bapak kepala sekolah punya ambisi yang lain, beliau udah cukup karena udah sampai pada usianya, target dan cita-citanya pun sudah selesai. Yang diinginkan apa? Generasi. Bagaimana anak-anak didik ini kemudian menjadi orang-orang yang mampu melanjutkan estafet perjuangan pendidikan untuk masa yang akan datang. Kalian kelak akan menjadi guru-guru, kalian kelak akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat, kalian kelak akan menjadi tulang punggung keluarga, kalian kelak akan menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kalian, agar anak-anak kalian juga menjadi orang-orang yang soleh dan solehat, yang membanggakan Rasulullah, membanggakan yaitu bangsa dan negara. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi hari ini adalah generasi yang perlu dengan banyak sekali ujian. Perlu kita lihat sekarang banyak fakta yang terjadi. Kemarin ini saya tidak perlu sebutkan ya. Di sekolahnya mana saya tidak perlu sebutkan. Cuma sudah ada kasus kejadian. Anak-anak di salah satu sekolah di Aceh Barat Daya dirazia HP oleh gurunya di sekolah. Kedapatan di dalam HP mereka itu ada beberapa orang murid, khususnya yang wanita, kedapatan di HP mereka itu video porno. Bahkan kedapatan di dalam HP mereka itu, mereka video call dengan pacarnya dan tanpa busana, dan terekam. Maka oleh kepala sekolahnya kemudian dipecat. Tidak perlu disebutkan sekolahnya mana, tapi kejadian sudah ada di Aceh Barat Daya. Begitulah bahayanya yang tantangan kalian akan hadapi saat ini. Dan itu akan kejadian juga nanti pada waktu kalian menjadi orang tua. Ketika kalian punya anak, bagaimana kalian menjaga anak kalian di saat nanti tantangan kalian nanti ke depan lebih berat daripada tantangan kami di masa ini. Kalau dulu orang pacaran itu pakai surat, kirim surat, baca surat aja udah berbunga-bunga, nggak bisa tidur tuh, ya. Nah, dalam surat dikirimin foto lagi, tuh nggak tidur sampai subuh tuh. Ini zaman sekarang nggak pakai surat lagi, orang udah pakai HP video call, nampak pacarnya itu. Itu kalau pacarnya itu kurang ajar, nggak punya akhlak, disuruh buka aurat, itu perempuan yang jadi pacarnya yang jadi perempuan. Yang bahayanya kalau seandainya dibuka aurat, direkam. Bahaya lagi kalau seandainya direkam. Kalau kalian putusin pacar kalian, dia punya bukti kalian sudah pernah pacaran, disebarkan ke medsos. Yang terbongkar aib, yang malu siapa? Yang malu kalian adalah wanita-wanita. Karena kalian sudah terbuka auratnya, direkam, kemudian diancam ayah kalian. Kalau diancam apa yang terjadi? Kalau bapak nggak nikahkan dengan anak bapak dengan saya sudah pacaran 4 tahun, bapak putuskan hubungan saya dengan anak bapak, maka ini ada video amoral saya akan sebarkan. Malunya luar biasa orang tua. Dan ini kejadian-kejadian sini harus kita jaga, harus kita waspadai anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kejadian pada diri kita. Amin ya rabbal
Ini udah panas. Ceramah saya sudah jalan. Berapa menit sudah nih? Udah berapa menit nih? Masih ada waktu? Saya ini masih ada waktu ya. Karena semakin panas semakin hot nih. Lama-lama jadi hot dog. Dah, kita beralih pembicaraan kita kepada peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa hadiah untuk kita dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa hadiah tersebut? Hadiahnya adalah salat 5 waktu. Jadi hadiah salat 5 waktu, ibu, bapak, anak-anak yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau orang tua kalian memberi kalian hadiah 1 buah Vespa, Vespa yang gaul sekarang ini. Vespa apa gaul sekarang ini? Vespa apa gaul anak-anak sekarang? Vespa gaul sekarang apa? Yang dari besi semua itu apa namanya? Hah? Bukan Scoopy kalau ada lagi yang lebih mahal 30, ada 50 juta, ada 70 juta Vespa tuh. Tiba-tiba ayah kalian berikan hadiah tersebut. Senang enggak? Gembira enggak kalian? Kalau kalian ingin misalkan HP iPhone ya, iPhone. Apple. Atau iPhone atau Apple yang mahal tuh, ya. Kalau orang tua kalian memberikan hadiah tersebut, kira-kira kalian senang, gembira tidak? Gembira. Kemudian, kalau seandainya Allah Ta'ala telah memberikan hadiah kepada Nabi untuk dibawa kepada umatnya, kira-kira kita umat menerima hadiah tersebut senang atau tidak? Tentu kita senang, kita happy, kita gembira. Apa hadiahnya? Salat 5 waktu. Hai Ustaz, salat 5 waktu capek Ustaz. Kenapa? Rukuk, sujud, i'tidal, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Dah 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Sekali dalam 1 hari 1 malam kita kerjakan 5 kali. Itu capek sekali Ustaz. Anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau seandainya kita melihat dasar pertama sekali Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, khususnya pada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yang pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala bukan 5 kali sehari semalam, tapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah 50 kali sehari semalam. Kira-kira kalau kita kerjakan 50 kali sehari semalam dan tidak dikurang-kurangi menjadi 5 rakaat, 5 kali sehari semalam, kira-kira sempat enggak? Sempat enggak chatting? Sempat enggak selfie? Sempat enggak buka status di WA, di WFB? Sempat enggak buat akun, sempat enggak buat konten-konten kreatif di YouTube? Enggak sempat kita. Kenapa? 50 kali sehari semalam. Tapi kemudian Allah Ta'ala atas hikmah yang Allah kehendaki, Allah perintahkan 50, kemudian Allah Ta'ala kurangi 5 karena akibatnya itu. Sebabnya apa? Nabi Muhammad ketika naik turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa, selalu ditanya terus oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang diperintahkan Allah kepadamu ya Nabi Muhammad? Kemudian Nabi menjawab, Allah perintahkan kepadaku 50 kali sholat sehari semalam. Jangan ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk dikurangi. Naik lagi Nabi minta dikurangi hingga sampai tinggal 5 kali sehari semalam dari 50 kali sehari semalam. Itu pun Nabi sudah dapat 5 kali sehari semalam, mampir singgah di tempatnya Nabi Musa di langit yang ke-6. Ditanya lagi sama Nabi Musa, ya Muhammad, berapa sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala? Ya wahai saudaraku Musa, sudah dikurangi Allah Ta'ala menjadi 5 kali hanya sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, minta lagi kepada Allah Ta'ala, minta kurang agar jangan cuma 5 kali sehari semalam. Kalau bisa 2 kali sehari semalam saja. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Ya Musa, inni astahyi li Rabbi. Wahai ya Musa, sungguh aku malu kepada Tuhanku. Tuhanku telah memberikan kewajiban 50 kali dan kemudian dikurangi hingga sampai 5 kali. Dan kalau 5 kali ini saja aku minta juga untuk dikurangi, maka mau ditaruh kemana mukaku ya Musa? Malu aku kepada Allah Ta'ala. Udah demikian baiknya Allah Ta'ala, cuma diperintahkan dari 50 dikurangi menjadi 5 kali. Tetapi ada hikmahnya di situ. Bukan Allah enggak tahu, bukan Allah tidak tahu bahwa umat Muhammad tidak akan sanggup untuk mengerjakan 50 kali sehari semalam. Bukan Allah tidak tahu dengan hambanya yang lemah ini, dengan umatnya Muhammad, umat akhir zaman yang lemah ini. Mereka tidak akan mampu mengerjakan 50 kali. Bahkan yang 5 kali pun banyak mereka tinggalkan. Bahkan yang 5 kali pun mereka menganggap remeh. Bahkan yang 5 kali sehari semalam pun mereka tinggalkan tanpa merasa bersalah dan berdosa kepada Allah Ta'ala karena meninggalkan sholat 5 waktu ini. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu, tapi ada hikmah di balik itu. Apa keinginan Allah Ta'ala? Hikmahnya bahwa Allah Ta'ala memberikan 5, tapi untuk satu Allah berikan pahala 10 kali ini. Untuk 1 kali sholat subuh Allah berikan pahala 50 kali sholat subuh.
Untuk 1 kali sholat zuhur, Allah berikan pahala seperti kita mengerjakan 10 kali sholat zuhur. Untuk 1 kali kita sholat asar, Allah berikan pahala kita seperti kita mengerjakan 10 kali sholat asar. Untuk 1 kali sholat maghrib dan isya, demikian juga dilipat gandakan menjadi 10-10. Total kesemuanya, bila anak-anakku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan tidak menganggap remeh hadiah, tidak betul-betul menghargai hadiah yang dibawa Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Takbir. Alhamdulillah. Maka jaga sholat 5 waktu. Oleh karena itu anak-anakku yang dicintai Allah taala, yang cantik-cantik ini jangan sampai masuk neraka. Amin. Ya, yang ganteng-ganteng di sana yang di belakang, jangan sampai diazab di dalam kubur. Amin. Kata Nabi, man hafizah salawatal khamsi, barang siapa orang menjaga, memelihara, menegakkan salat 5 waktu, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Sungguh orang itu akan mendapatkan cahaya pada waktu hari kiamat. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, dan dia akan selamat kelak pada hari kiamat dari ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang tidak menegakkan salat, orang-orang yang mengabaikan salat, orang-orang yang melalaikan dan menganggap remeh salat, maka dia tidak akan menjadi cahaya. Dia salatnya tidak menjadi cahaya, tidak menjadi petunjuk, tidak menjadi penyelamat untuk dirinya kelak pada hari kiamat. Maka ini perlu diperhatikan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting bagi kita untuk menanamkan sejak dini bahwa salat adalah perkara yang paling utama. Berarti di dunia ini ada perkara kira-kira, coba saya tanya, kira-kira anak-anakku, adik-adikku yang dicintai Allah Ta'ala, ada tidak pekerjaan yang lebih mulia daripada sholat? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Ada pekerjaan yang boleh ditunda demi untuk sholat? Ada tidak? Ada pekerjaan yang lebih agung dan lebih berharga, lebih bergengsi, lebih bermartabat dibandingkan mengerjakan sholat? Ada tidak? Jawabnya tidak ada. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang hatinya tipis imannya, mereka akan memutarbalikkan faktanya. Maka perlu kita garis bawahi. Pertama, sholat sebagaimana yang dikatakan Nabi adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia sungguh-sungguh telah menegakkan agama. Untuk menghancurkan Islam itu, khususnya kita masyarakat di Aceh, tidak perlu dibom, tidak perlu dikirim senjata, tidak perlu dikirim tentara dari orang-orang luar untuk menyerang orang Aceh. Cukup sibukkan mereka sehingga mereka lupa dengan mengerjakan ibadah sholat. Betul tidak? Makanya kalau punya televisi, waktu azan berkumandang, televisinya ditonton apa dimatiin? Matiin apa nonton? Kebetulan sinetronnya apa namanya? Sinetron apa tuh? Ada Ananda Manopo. Apa? Sinetron apa tuh? Ikatan Cinta ya. Wah, itu pas pula azan maghrib. Gimana? Ditontonnya apa? Dimatiin televisinya? Matiin. Enggak ditonton Ananda Manoponya, enggak ditonton. Oh enggak ya? Ya berarti hebat. Salat yang paling utama. Nabi suatu hari mengatakan begini, anak-anak yang dicintai Allah Ta'ala, Nabi suatu hari menggambarkan betapa pentingnya sholat. Kelak pada hari kiamat akan ada hamba-hambaku yang mereka datang di padang mahsyar dituntut oleh Allah Ta'ala, wajah mereka bercahaya seperti bintang di langit. Sehingga para malaikat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat. Para malaikat bertanya, para malaikat bertanya kepada orang-orang yang wajahnya bercahaya seperti bintang di langit tadi itu. Dijawab oleh orang-orang yang wajahnya seperti bintang di langit di padang mahsyar tersebut, kami adalah orang-orang ketika azan berkumandang, kami hentikan aktivitas, kami pergi berwudu dan kami pergi bersuci, dan kami penuhi panggilan Allah Ta'ala untuk sholat berjamaah. Kalau ingin glowing, adik-adik ingin glowing, tidak perlu beli MS Glow. Ya, cukup ambil air wudu ketika azan berkumandang, insya Allah glowing. Nggak pakai uang. Air wudu.
Kadang-kadang orang udah pakai bedak mahal, kemudian ketika azan ada bedak. Malas berwudu. Kenapa? Nah, luntur bedaknya. Capek lagi untuk make up, make over mukanya. Dah. Di belakangnya lagi datang lagi sekelompok orang, kata Nabi, yang wajah mereka di padang mahsyar bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Sehingga menakjubkan bagi para malaikat. Malaikat pun bertanya. Malaikat bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Apa amalan kalian sehingga kalian bercahaya sedemikian terang seperti bulan purnama? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang ketika azan berkumandang kami sudah dalam keadaan suci berwudu. Mereka sudah berwudu sebelum mendengar suara azan. Belum azan berkumandang, waktu salat udah dekat, udah duluan diambil air wudu. Ya, suatu. Ya. Yang ketiga kata Nabi, datang sekelompok masyarakat, sekelompok umat Nabi Muhammad yang lain yang wajahnya lebih terang daripada yang sebelumnya. Bercahaya seperti cahaya matahari. Silau. Ditanya malaikat, ini lebih dahsyat lagi cahayanya. Mereka bertanya, qalu ma'amalukum, apa amal kalian wahai manusia sehingga kalian bercahaya di padang mahsyar seperti cahayanya matahari? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang ketika azan berkumandang sudah dalam keadaan berwudu di dalam masjid. Jadi ini perlu catatan bahwa orang semakin dia menghargai, menjaga sholatnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjaga waktu-waktu sholat, maka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meremehkan waktu-waktu sholat dan melalaikan sholat, maka kita akan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti kelak, masjid-masjid yang ada di atas bumi ini, Masjid Manggeng, Masjid Blampidi, Masjid Tangan-Tangan, itu akan datang di padang mahsyar dengan keadaan yang sangat putih, bersih, bercahaya. Kemudian yang menjadi kerneknya adalah muazin-muazin. Dia jalan seperti sebuah kendaraan yang berjalan di tengah padang pasir yang luas. Kemudian yang menjadi kerneknya adalah para muazin, yang menjadi sopirnya adalah para imam-imamnya. Sedangkan penumpang-penumpang di dalam masjidnya itu adalah mereka yang senantiasa tegak mendirikan sholat lima waktu. Jadi ditanya oleh malaikat, siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang setiap hari, setiap saat menjaga sholat 5 waktu di dalam masjid. Mulai dari bilalnya, mulai daripada imamnya, hingga sampai kepada jamaahnya, mereka selamat di dalam kendaraan masjid yang mereka jadikan sebagai tempat sholat berjamaah. Kelak pada hari kiamat, masjid-masjid itu akan menjadi kendaraan tempat kita naik untuk selamat kita di waktu dikumpulkan di padang mahsyar, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya sholat. Kenapa perlu saya jelaskan hal tersebut? Untuk menggambarkan hadiah yang dibawa oleh baginda Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Hadiah salat ini sangat besar manfaatnya untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang dicintai Allah Ta'ala, kenapa kita terjerumus kepada dosa? Kenapa sebagian anak-anak sekolah terjerumus dalam perbuatan maksiat? Karena mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Kuncinya di situ. Kalau ada orang sudah mulai mengerjakan perbuatan dosa, ambil air wudhu, kemudian sholat, sujud, syukur kepada Allah Ta'ala, dan doa minta agar diberikan kekuatan sabar dalam melakukan perbuatan dosa, sabar dalam melakukan maksiat, sabar dalam mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat, kata Nabi, kata baginda Nabi, sesungguhnya salat mampu mencegah hamba yang mengerjakan salat tersebut daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku, kalau kalian menjaga salat 5 waktu, insyaallah kalian tidak akan berzina. Adik-adikku, kalau kalian menjaga salat 5 waktu, kalian tidak akan main narkoba, kalian tidak akan main sabu-sabu, kalian tidak akan menghisap ganja, apalagi membunuh orang tua, menyakiti orang tua, atau menjadi kriminalitas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Faktor apa yang menyebabkan kita terjaga, terlindungi? Yang paling utama menjaga kita itu adalah salat kita. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melintasi sebuah tempat. Di tempat itu Nabi melihat ada sekelompok manusia yang yadribuna ru'usahum yasiluna min ru'usihim dima.
manusia mereka memukul kepala mereka. Mereka pukul kepala mereka sendiri. Hingga saking kuatnya mereka pukul kepala mereka sendiri, keluarlah darah dari kepala mereka, sehingga darah itu sama seperti air sungai yang mengalir, dan mereka berenang di dalam aliran sungai yang berasal dari darah-darah mereka sendiri. Fayas'alu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya tentang bagaimana kok bisa ada orang yang kejadian seperti ini ya malaikat Jibril. Apa penyebab mereka teraniaya seperti ini ya Jibril? Maka Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholat dan mereka mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan waktu sholat, mereka sholat tidak di dalam waktu. Betul, sholat itu ada yang mengatakan wajib diqadha. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah habis waktu enggak? Ada yang tinggal sholat subuh tadi enggak? Subuhnya berjamaah apa subuhnya sendiri-sendiri? Sendiri. Nanti besok yang cepat kalau udah tamat kuliah nanti cepat menikah, nanti jadi imamnya ya. Jadi sholat berjamaah, selalu berjamaah walaupun di rumah ya, dapat pahala sholat berjamaah. Kata Nabi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi kita berjumpa dengan Allah Ta'ala tidak diundang, bukan atas permintaan Nabi sendiri. Bukan Nabi meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku berjumpa denganmu. Bukan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW diundang oleh Allah Ta'ala. Karena pada waktu tahun ke-13, akhir tahun sebelum hijrah, Nabi berada di kota Mekah, wafat dua orang yang paling dicintai oleh Nabi. Yang pertama Abu Talib, ayah angkat Nabi sekaligus pakciknya Nabi, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang kedua meninggal sesudah itu, tidak berlama berserang, sesudah meninggal paman beliau yang senantiasa membela beliau daripada ancaman-ancaman orang-orang kaum kafir Quraisy. Yang kedua meninggal adalah istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Meninggallah dua orang yang sangat berjasa besar. Demi Allah, Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak-anak yang tercinta, tidak akan berhasil perang Uhud dan perang Badar kalau seandainya tidak mendapat sokongan daripada Siti Khadijah. Kenapa? Perlengkapan, baju perang, perisai, pedang, anak tombak, bahkan sampai kuda pun semua itu menggunakan harta daripada Siti Khadijatul Kubra. Kalau seandainya tidak Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita milioner, seorang wanita pengusaha, tidak mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah, maka akan kalah pasukan muslimin, karena mereka tidak punya kuda-kuda perang, mereka tidak punya pedang, mereka tidak punya tombak, mereka tidak punya baju perang, perisai yang bisa melindungi mereka dari yaitu pukulan musuh-musuh kafir Quraisy. Besar sekali jasa daripada Siti Khadijatul Kubra. Tetapi kemudian Siti Khadijatul Kubra kita tahu bersama, dalam riwayat dikatakan bahwa ketika beliau hampir meninggal dunia, beliau berwasiat kepada anaknya tercinta, yaitu Siti Fatimah Zahra. Beliau katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, buah hatiku, tolong sampaikan ibumu sudah sakit parah. Sampaikan kepada ayah, nanti kalau seandainya ibu meninggal dunia, tolong kafankan ibu dengan salah satu sorban kesukaan ayahmu, yaitu sorban dari Yaman. Kata Siti Fatimah, wahai ibundaku tercinta, kenapa ibu tidak langsung meminta kepada ayahanda baginda Nabi Muhammad? Kata istri beliau Siti Khadijah, aku malu Fatimah minta-minta kepada suamiku. Bayangkan ibu malu minta-minta kepada suami. Hari ini ibu-ibu minta apa aja sama suami. Ya ibu-ibu minta juga, tapi nggak parah kan? Nggak terlalu melampaui batas kemampuan daripada suami yang bijak adalah istri-istri yang bijak, istri-istri yang cerdas, istri-istri yang solehah. Mereka tidak meminta di luar kemampuan gaji suami. Kalau gajinya 1 bulan suaminya itu ya kayak Gayus Tambunan boleh. Ya, Gayus Tambunan ya, yang korupsi pajak dulu tuh. Ini ada Gayus-Gayus baru lagi populer sekarang nih. Ya. Yang sedang diselidiki juga sekarang ini. Semoga terbongkar tikus-tikus yang memakan uang anggaran rakyat tersebut, uang anggaran negara tersebut. Nah, jadi Siti Khadijah memberikan contoh. Beliau adalah seorang donatur yang membantu perjuangan Nabi Muhammad hingga sampai Siti Khadijah jatuh miskin. Kira-kira nanti kalau kalian, wahai anak-anak gadis, wahai anak-anak siswi,
SMA 2 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nanti kalau kalian jadi pengusaha sukses, atau menjadi pejabat, atau menjadi tokoh yang punya uang banyak, kalau suami kalian berdakwah, kalian sedekahkan di jalan Allah, kalian sebut tidak harta kalian yang udah kalian infakkan di jalan Allah Ta'ala? Sebut tidak? Tidak perlu disebut, karena Allah Ta'ala udah mencatat, tidak perlu disebut. Kalaupun kalian rugi, tidak akan rugi di akhirat. Hanya rugi di dunia, habis harta di dunia, tapi harta di akhirat berlipat ganda Allah Ta'ala, yaitu ganti untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena cuma ini permintaan daripada Siti Khadijah, sesudah sedemikian besar jasanya di dalam perjuangannya membantu Rasulullah agar berdakwah hingga sampai titik dalam penghabisan. Tetapi apa yang diminta oleh Siti Khadijah, yang diminta hanyalah kain sorban untuk dijadikan kain kafan. Itu pun kain sorban yang murah, yang terbuat dari Yaman, kesukaan baginda Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ketika Siti Khadijah wafat, Fatimah menyampaikan wasiat ibundanya kepada ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Demi ketika Nabi Muhammad mendengar apa yang disampaikan putrinya Fatimah tentang permintaan terakhir daripada istrinya Khadijah, meleleh air mata baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai, ini Siti Khadijah sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kata Rasulullah dari hadapan Khadijah, wahai Khadijah, udah begitu besar jasamu, udah begitu besar pengorbananmu. Engkau infakkan hartamu untuk di jalan Allah. Engkau bantu prajurit-prajurit kaum muslimin yang tidak punya kuda, tidak punya pakaian perang, tidak punya senjata perang, bahkan bekal pun dari uangmu. Habis hartamu untuk perjuangan Islam ini, wahai Khadijah. Tapi yang kau minta hanyalah sehelai kain kafan untuk menutupi jasadmu yang mulia. Demi Allah Khadijah, kalau engkau minta lebih, aku akan berusaha untuk memberikan apa yang kau inginkan, wahai kekasihku, wahai istriku tercinta Khadijatul Kubra. Tapi inilah sosok seorang istri yang mensupport perjuangan suaminya. Jadi nanti istri insyaAllah nanti ke depan anak-anak kalau sudah menikah, sudah menjadi wanita sukses, insyaAllah semuanya menjadi wanita-wanita solehah, menjadi istri-istri solehah, menjadi ibu-ibu soleh, dan menjadi nenek-nenek solehah. Amin ya Rabbal. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang udah tidur terus capek ya, panas ya. Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini perlu lagi saya koreksi. Sebelum saya tutup ini, udah mau habis ya, karena perjanjiannya 1 jam. Ini ada satu yang saya ingin bongkar sedikit. Kadang-kadang salah para pendai, apalagi ustadz-ustadz di televisi itu. Kadang-kadang sembarangan mereka ceramah. Saya heran kenapa saya nggak diundang di TV One. Nah, itu ada Ustaz Henry Saifullah diundang saya ke sini. Sebagian ustadz-ustadz itu kalau berceramah mereka sampaikan dalam ceramah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi tertidur. Ketika Nabi tertidur datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa bejana talam dari surga, isinya air zam-zam. Nabi dibelah perutnya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Salah besar demikian. Karena Nabi tidak kotor. Hati Nabi tidak kotor. Hati Nabi itu bersih sejak lahir sampai Isra Mi'raj. Hati Nabi tidak pernah kotor, hati Nabi bersih, hati Nabi tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati Nabi suci. Jadi bukan dibersihkan dari kotoran, tetapi ditambahkan kesucian yang sudah suci, dipersuci lagi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hati Nabi, kencing Nabi suci. Kencing Nabi suci. Kencing Nabi kencing kita? Kencing kita najis. Dalam sebuah kitab Imam Suyuti menyebutkan bahwa Nabi itu kalau kencing itu kayak kita dulu, kita kalau kencing, kalau saya dulu rumah saya di Manado, keluar rumah di belakang ada jamban. Jadi kalau malam-malam kita keluar takut panggil mama, "Mak, bantu mak pergi WC." Kenapa? Takut kuntilanak. Nah agak sedikit jauh dari rumah dengan belakang itu WC itu karena gelap ada lampu. Apalagi kalau hujan-hujan kan rasanya mau ke WC itu buka pintu juga, orang ditutup pintu. Nah, kemudian masuk pondok pesantren lebih parah lagi di Darussalam tahun 93. Itu kami sebut dengan namanya pintu 5. Kenapa? Karena jarak berapa meter, udah jarak 100 meter itu aromanya itu sampai ke hidung kita. Tapi mau tidak mau harus tetap ke situ. Itu namanya benci tapi ya. Pintu 5. Itu tempat buang hajat di sana. Tapi sekarang udah lebih bagus. Nah, maka karena pengalaman itu saya buatlah di dalam kamar, dalam rumah, dalam kamar saya bikin toilet, balas dendam dulu.
Nah, mereka anak-anak sekarang itu kalau mau buang hajat itu nggak kayak kami dulu takut. Ya, kalau anak-anak yang punya rumah ya lumayan sederhana ke atas lah. Ya biasanya WC-nya dalam kamar sekarang kan. Udah nggak bikin lagi WC di luar rumah. Ya. Bahkan di dalam kamar pun ada WC. Kalau orang dulu WC-nya di luar. Dah. Ini apa yang mau sampaikan sama Ustaz Irfan? Ya. Yang mau saya sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad kencingnya ini dulu di dalam kamar. Nabi kalau kencing dalam kamar itu disiapkan di bawah tempat tidurnya bejana. Ada semacam talam di bawah tempat tidur Nabi. Kalau Nabi kencing, kalau Nabi mau buang air kecil, Nabi nggak sempat keluar dari rumahnya. Nabi kencing di dalam talam. Talamnya itu ditaruh di bawah kasur, di bawah tempat tidur Nabi. Artinya tempat tidur Nabi tidak langsung di lantai, tapi ada semacam tempat tidur ranjang. Jadi kalau Nabi mau kencing buang air di situ. Nabi punya seorang pembantu wanita dan termasuk sahabat. Suatu hari Nabi kalau pagi-pagi selesai kencing itu biasanya Nabi sendiri yang buang. Lupa Nabi di hari itu ada seorang jariyah wanita sahabat Nabi yang melayani Nabi menjadi pembantu di rumah Nabi. Gak sengaja ditengoknya ada bejana di bawah tempat tidur Nabi. Ada air, disangkanya air apa? Diminumnya. Nabi pulang kembali ke rumah. Tengok Nabi di bawah ranjang, mau ambil bejana, mau dibuang air kencing Nabi. Tengoknya udah nggak ada. Kelihatan sama pembantunya sedang pegang bejana. Ditanya Nabi, kamu kemanain air dalam bejana? Saya minum ya Rasulullah. Ditanya Nabi, itu air kencing saya, kenapa kamu minum? Hah? Air kencing Nabi, tapi kok enak rasanya. Artinya kencing Nabi suci. Kencing Nabi suci. Ya, kalau Nabi buang hajat, buang air besar hilang. Bekas kotoran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi buang air hajat besar, ada seorang sahabat ingin mengecek Nabi buang hajat di mana, buang air besar di mana. Dilihatnya Nabi keluar dari satu tempat, diikutin. Ketika Nabi keluar dari situ, pasti Nabi buang hajat di buang hajat besar. Dicek, mau dilihat pas di posisi Nabi duduk, Nabi buang hajat, nggak ada bekas dan tidak ada bau sedikit pun. Kotorannya lenyap. Begitulah kesucian Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah najis apa suci? Darah najis apa suci? Kalau kita ambil air wudu kemudian kita kena darah, kena ke tangan kita, sudah berwudu, kira-kira batal wudunya atau tidak? Batal, artinya kita sudah tidak suci, tidak boleh salat kecuali kita mengambil air wudu kembali. Darah Nabi suci apa kotor? Najis apa kotor? Mana buktinya? Mana buktinya? Darah Nabi suci, mana buktinya? Dalam sebuah riwayat lagi dikatakan, bahwa Nabi pernah berhajamah. Hajamah itu artinya bekam. Ibu pernah bekam? Bapak-bapak sering bekam kayaknya. Bekam itu untuk mengeluarkan darah-darah kotor, bapak-bapak. Itu sunnah Nabi, termasuk dalam Tibun Nabawi, termasuk dalam praktek pengobatan ala Nabi Muhammad. Nabi suka Nabi suka hajamah. Hajamah ini bekam. Maka ketika bekam ini sudah selesai, ketika Nabi selesai berbekam, darahnya ini kan kental. Kemudian darahnya itu dimasukkan dalam bejana, disuruh buang kepada salah seorang sahabat. Kata Nabi kepada sahabat tersebut, wahai saudaraku, wahai sahabatku, tolong buang pada tempat darahku ini, pada tempat yang tidak dilihat oleh orang. Jangan buang di tempat umum yang bisa dilihat orang, oh itu darah Nabi. Oleh sahabat ini kemudian dibawalah keluar dari kamarnya Nabi. Sesudah darah itu disedot, darah bekas bekam tadi itu disedot, dibawa keluar. Karena ini perintah Nabi, dibawa keluar, ditaruh, diletakkan, dibuang pada tempat yang tidak dilihat oleh Nabi. Ketika sahabat ini kembali masuk berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya. Kata Nabi, hai sahabatku, engkau buang di mana darahku tadi? Darah bekas hajamah, darah bekas bekamku tadi. Kata sahabat itu, aku buang dalam perutku ya Nabi. Di mana dibuang? Di mana dibuang? Di mana? Bagaimana bisa masuk dalam perutnya? Apa? Dimakan. Berarti ditelan darahnya Nabi. Ditelan. Kemudian kata Nabi, engkau telan wahai sahabat. Iya Nabi. Kenapa engkau telan? Karena Nabi yang suruh. Buang di tempat yang tidak terlihat.
Sudah masuk dalam perutku ya Nabi, kan tidak terlihat oleh orang lain. Apa jawab Nabi kepada sahabat tersebut? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi cemberut? Tidak, tapi apa? Nabi kemudian mengatakan, demi Allah wahai sahabatku, sungguh engkau tidak akan dibakar, tidak akan dijilat oleh api neraka. Kenapa? Karena ada bagian tubuh Nabi di dalam tubuhnya sahabat. Artinya darah Nabi itu tidak najis. Darah Nabi itu kencing Nabi itu Bagaimana dengan hati Nabi? Suci. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah, apalagi ustaz-ustaz TV di televisi itu, aduh salah undang, mesti undang Ustaz Henry Saifullah. Kalau ceramah itu jangan asal ikut-ikutan, tapi baca dari buku-buku karangan para ulama yang bersumber dari riwayat-riwayat yang sahih dan yang dimuktabar, yang diakui. Jadi bukan hati Nabi itu kotor kemudian dibersihkan. Jangankan hati Nabi, kencing Nabi suci, darah Nabi suci. Kalau kita mah beda. Kita kira-kira hati kita suci apa kotor nih? Manusia hatinya bisa suci, bisa kotor, bisa suci, bisa kotor, tergantung keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ketika dia melupakan Allah, mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia mengikuti Allah, dia melupakan Allah, mengikuti hawa nafsunya, maka hatinya menjadi kotor, menjadi sarangnya setan. Maka pikiran-pikirannya pikiran-pikiran kok. Jadilah dia Victor. Apa Victor? Pikiran kotor. Karena hatinya tidak ingat kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, maka hati itu menjadi kotor. Maka kita manusia, umat Nabi, banyak sekali godaannya. Maka hati kita ini kadang bersih, kadang suci. Tapi hati Nabi selama-lamanya suci, karena sesungguhnya Nabi itu selalu dijaga, dilindungi hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbedaan. Ketika Nabi sudah Isra dan Mi'raj, ini mau hampir selesai. Kemudian Nabi dibawa Isra, perjalanan darat antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama? Berapa lama nih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dicintai Allah Ta'ala? Masjidil Haram kota Mekah, dari kota Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa lama dulu naik onta? Sebulan pergi, sebulan total semuanya 2 bulan. Kira-kira masuk akal nggak Nabi itu tempat duduknya masih panas? Kalau kita duduk di situ, kira-kira kemudian kita kembali 1 jam kemudian, kira-kira tempat duduk yang bekas kita duduk itu masih panas atau udah dingin? Dingin. Kenapa? Karena lama kita meninggalkan tempat duduk kita tersebut. Tapi dalam riwayat, Nabi meninggalkan tempat duduk Nabi sebelum berangkat. Ketika Nabi sudah sampai, tempat duduk Nabi itu dipegang oleh sahabat, masih hangat. Artinya belum lama Nabi keluar dari tempat tersebut untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu betul-betul waktunya sangat singkat. Sehingga itu disampaikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Nah, suci Allah Ta'ala telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa laylan, pada waktu malam. Kalau bapak dan ibu belajar bahasa Arab, nanti ngajinya sama Ustaz Saifullah, ya, coba tanya, laylan itu kalimat apa dalam bahasa Arab? Ada 2 kalimat dalam bahasa Arab. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ma'rifah berarti tunjuk kepada mana khusus, sedangkan nakirah tunjuk kepada mana umum. Maka disebutkan di situ laylan dengan tanwin nakirah di situ. Artinya apa? Kalau dikatakan malam, berarti tidak mesti seluruh malam. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 1 menit, bisa 10 menit. Jadi itu untuk menggambarkan betapa cepatnya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang hanya dilakukan oleh Nabi yaitu hanya sebagian kecil waktu di waktu malam. Karena Nabi berangkatnya itu menjelang subuh. Tapi Nabi sampai belum azan subuh sudah sampai kembali ke tempatnya di mana beliau berawal untuk melaksanakan Isra tersebut. Jadi ini menggambarkan bahwa umat Islam dan masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terfilterisasilah, bisa dipisahkan mana orang beriman ikut-ikutan, mana orang yang beriman sampai tertancap di dalam dadanya, di dalam hatinya. Karena kenapa? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ujian besar. Karena kenapa? Kata orang-orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, apa
betul engkau menceritakan kepada sahabatmu bahwa engkau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 pulang sebelum terbit fajar? Betul kata Nabi Muhammad. Kamu ini yang benar aja lah kalau karang cerita Muhammad. Kalau karang cerita, karang sinetron, buat film, yang betul aja. Kami ini udah pengalaman. Perjalanan kami selama ini dagang sampai ke Palestina memakan waktu pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Kamu tidak sampai 1 bulan, hanya sepertiga malam. Masuk akal Muhammad. Yang kalau buat karang cerita, cobalah pakai otak. Dihina Nabi Muhammad. Jadi sehingga orang kafir menjadi tambah kafir. Orang mukmin yang beriman, imannya itu goyang, berubah menjadi murtad. Maka tinggallah terseleksi mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, hari ini ingin saya sampaikan, kalau berbenturan akal kita tidak mampu memahami perkara-perkara keimanan dalam Islam, jangan kalian menomorsatukan akal kalian. Tetapi yang kalian utamakan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kata Nabi, kalau tidak masuk dalam akal kita, dalam pikiran kita, yang tetap kita utamakan adalah perkataannya, yang kita benarkan adalah ucapannya. Akal kita dibawa. Karena kenapa? Akal kita tidak sampai ke situ. Karena itu perkara alam ghaib. Maka keimanan kita ini adalah benteng pertahanan bagi seorang mukmin untuk tetap istiqamah hingga sampai ajal menjemput, tetap yakin atas peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, termasuk di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bentuk sesuatu peristiwa mukjizat bagi Nabi Muhammad yang di luar akal dan logika manusia tidak mampu untuk dicerna. Tidak mungkin. Itu dalam peristiwa itu disebutkan bahwa Nabi itu naik apa? Apa pesawat Nabi waktu berangkat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Apa pesawat Nabi? Anak-anak yang dicintai Allah Ta'ala, naik pesawat apa Nabi? Garuda, Lion Air, Citylink, atau Qantas Singapura? Pesawat apa yang pakai Nabi? Burak udah bangkrut Burak. Merpati juga Burak, Merpati juga bangkrut. Dulu ada Burak kan? Tetapi bukan itu. Burak ini dalam kisah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, datang kepadaku Jibril membawa seekor burak. Apa itu burak? Sebuah kendaraan yang berwarna putih. Bentuknya lebih kecil daripada bughal, peranakan kuda, lebih kecil dari peranakan kuda, tetapi lebih tinggi daripada himar keledai. Kalau dia terbang, kakinya memanjang ke depan. Kalau dia terbang, kaki belakangnya memanjang. Kalau dia turun, apa namanya turun ini? Landing. Kalau dia take off, kaki belakang memanjang. Kalau dia landing mendarat, kaki depannya memanjang. Dan panjangnya, kecepatannya itu sejauh mata memandang. Jadi ketika dipandang begini udah sampai ke sana. Sejauh mata memandang segitulah kecepatannya sampai. Ketika dia turun begitu juga. Berarti kencang sekali burak yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ini terbukti ternyata manusia mampu membuat pesawat jet pribadi. Pesawat jet pribadi. Sekarang kalau kita naik mobil dari Belampiri pergi ke Medan, berapa jam butuh waktu anak-anak? Ada yang pernah main-main ke Medan? Berapa jam kita dari Belampiri ke Medan? Berapa jam? 12 jam. Kalau kita naik onta kira-kira berapa lama sampai? Dari Belampiri sampai ke Medan? Mungkin 1 bulan. Ya, tapi karena kita naik hais, mobil hais itu kencang sekali. Kalau kambing keluar dari sama-sama tabrak tuh pasti masuk jurang. Ya kasusnya ada kejadian masuk Rute kemarin. Saking kencangnya 100 km per jam. Artinya apa? Kecepatan sekarang manusia dengan akalnya bisa membuat kendaraan yang kencang sekali. Yang logikanya kalau dia naik kuda itu makan waktu 1 bulan. Naik hais 12 jam. Allah Ta'ala lebih mampu diciptakan burak. Perjalanannya tidak sampai sekejap. Sampai Nabi ke Masjidil Haram. Sampai dari Masjidil Haram sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Kemudian tebus ke Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Inilah hadiah untuk kalian. Inilah hadiah untuk kita umat muslim. Harusnya kita berbahagia atas perintah sholat 5 waktu. Maka kerjakanlah sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan, dengan keyakinan. Semoga kita mendapatkan yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari huru haranya, yaitu panasnya matahari yang hanya 1 jengkal di atas kepala ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga sholat kita bisa melindungi kita dan menjadi payung bagi kita sehingga kita seperti berada di bawah tenda. Amin ya Rabbal. Ini waktunya udah habis ya. Udah habis ya Bu ya.
Ya, saya rasa nanti kalau disambung nanti Jumat nggak dapat nanti. Nah, karena kita Jumat hari ini. Ya, ini mungkin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan anak-anak yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadilah kalian, ya, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jadi kalian orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Jadilah kalian wahai para pemuda, generasi, anak-anak, sekolah SMA 2, Mangking yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadilah kalian orang-orang, anak-anak muda yang menjadi contoh uswatun hasanah bagi adik-adik dating kalian. Dan kelak menjadi orang-orang yang menjadi tulang punggung dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kolam renang di Mangging, bolehlah kita menumpang berenang. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita di lain waktu, dan dakwah ini kalau memang berkah, insya Allah kita jumpa di dalam jannahnya Firdaus. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak kami, murid-murid kami, anak-anak dan murid-murid yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, orang-orang yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan untuk masyarakat dan generasi selanjutnya. Jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang mengajak orang-orang untuk berbuat baik di jalan Allah Ta'ala. Wahai Allah yang Maha Kuasa, wahai Allah ya Ta'ala yang Maha Melihat, jadikanlah murid-murid kami ini kelak menjadi generasi penerus perjuangan kami orang tua serta guru-gurunya yang bersusah payah mendidik mereka dengan penuh keikhlasan. Jadikanlah mereka orang-orang yang sabar kelak, orang yang benci dengan maksiat, yang cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah murid-murid kami ini berprestasi dan jauhkan mereka dari perbuatan maksiat dan dosa kepadamu. Amin amin ya rabbal. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, kabulkan doa kami dengan biarkannya hadir dari tempat ini, di tempat ini, melainkan semua keluar bersih daripada dosa, diampunkan segala dosanya, dikabulkan hajatnya, disampaikan dan diberikan keberhasilan cita-citanya, sukses di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah SMA 2 ini menjadi SMA yang kelak menjadi bibit tempat pengkaderan bibit-bibit generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habib ya Muhammad, Ya Arus al-khafiqaini, Ya Muayyad ya Mumajjar, Ya Imam al-Qiblataini, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga yang hadir di sini bersolawat dan ikut dakwah ini insyaallah mendapatkan mau'izah yang bermanfaat dan mendapatkan syafaat, jumpa dengan Nabi yang paling ganteng di dunia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah idola kita jangan jongkok, yaitu K-pop dari Korea, tetapi jadikanlah idol kita Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.